Tahukah Bapak Ibu, bahwa organ hati kita itu bisa saja rusak diam-diam selama bertahun-tahun? Seringkali, gejala awalnya baru terasa ketika kondisinya sudah parah atau terlambat ditangani. Kenapa begitu? Karena organ vital ini tidak memiliki banyak ujung saraf. Jadi, meskipun sedang bermasalah atau mengalami kerusakan, dia tidak akan langsung terasa sakit. Nah, hari ini kita akan membahas tuntas 5 makanan teratas yang merupakan musuh utama bagi kesehatan hati kita. Dan ini bukan hanya soal makanan yang jelas-jelas berbahaya loh. Saya jamin, setidaknya ada satu jenis makanan dari daftar ini yang mungkin akan sangat mengejutkan Anda. Jadi, pastikan Anda menonton sampai akhir, bukan hanya untuk mengetahui siapa saja musuh-musuhnya, tetapi juga apa saja pengganti yang lezat dan mudah didapat, agar hati Anda bisa mendapatkan kesempatan untuk berfungsi optimal kembali. Sebelum kita mulai, mari kita bayangkan sebentar. Anggaplah hati Anda ini adalah filter utama dan laboratorium kimia yang bekerja tanpa lelah di dalam tubuh. Organ ini bertanggung jawab atas lebih dari 500 fungsi penting dalam hidup kita. Tugasnya, membersihkan darah dari racun, membantu pencernaan, menyimpan vitamin, serta cadangan energi. Hati bekerja keras 24 jam sehari, 7 hari seminggu, tanpa cuti atau liburan. Setiap kali kita mengonsumsi sesuatu yang kurang baik, hati kita lah yang menerima dampak terberatnya. Dengan memahami peran besarnya, jelaslah mengapa sangat penting bagi kita untuk menjaga hati dan lebih sadar dalam memilih apa yang kita masukkan ke dalam piring kita sehari-hari. Nah, ini dia musuh utama kita. Rasanya manis, sangat menggoda, dan mudah sekali ditemukan di mana-mana. Ini adalah gula, atau lebih tepatnya, salah satu jenisnya yang paling licik, yaitu fruktosa yang diproduksi secara massal oleh industri. Jenis fruktosa ini paling berbahaya jika berbentuk cair, seperti minuman bersoda manis, jus kotak atau kemasan, teh botol dingin, dan minuman penambah energi. Itu benar-benar seperti bom gula untuk tubuh kita. Begitu Anda minum segelas saja, hati Anda langsung mendapatkan dosis fruktosa yang luar biasa banyak, dan ia tidak sanggup memproses semuanya. Hati tidak bisa menggunakan semua jumlah itu untuk energi dalam waktu cepat. Jadi, tidak ada pilihan lain bagi hati selain memulai proses produksi lemak secara darurat. Proses ini mirip sekali, seperti saat hati kita mencerna alkohol. Kelebihan fruktosa ini akan diubah menjadi lemak yang disebut trigliserida. Lemak ini lalu menumpuk persis di dalam sel-sel hati kita. Lama-kelamaan, hal ini menyebabkan kondisi yang kita kenal sebagai penyakit hati berlemak non-alkoholik, atau lebih singkatnya, hati berlemak. Coba Bapak atau Ibu bayangkan, filter utama tubuh kita itu benar-benar banjir atau tenggelam dalam lemak, sampai akhirnya tidak bisa bekerja dengan baik lagi. Kondisi ini sekarang sudah dialami oleh 1 dari 3 orang dewasa loh. Dan ini adalah jalan pintas menuju masalah yang lebih parah, seperti peradangan hebat bahkan sirosis atau pengerasan hati. Padahal semuanya ini berawal hanya dari 1 kaleng kecil minuman bersoda yang terlihat tidak berbahaya. Banyak yang mungkin akan protes sekarang, bilang, "Loh, tunggu sebentar, kan fruktosa itu memang ada di buah-buahan, jadi buah juga dianggap berbahaya dong?" Ini adalah mitos yang sangat populer dan penting untuk kita luruskan. Memang benar, fruktosa ada di buah, tapi dia datang dalam kemasan alaminya. Fruktosa itu sepaket dengan air, vitamin, mineral, dan yang paling utama, dia sepaket dengan serat. Serat inilah yang berfungsi memperlambat penyerapan gula, sehingga tidak langsung menghantam keras kinerja hati. Nah, berbeda jauh dengan sirup jagung fruktosa tinggi, high fructose corn syrup, yang ditambahkan ke minuman dan makanan manis. Itu adalah racun murni yang sangat pekat bagi hati, dan sama sekali tidak ada manfaatnya. Lalu, dengan apa kita ganti minuman-minuman manis itu? Jawabannya sebenarnya gampang dan sangat efektif. Mulailah dari air minum yang bersih. Air putih ini adalah sahabat terbaik untuk hati, atau liver, dan seluruh tubuh Bapak atau Ibu. Kalau air putih biasa terasa membosankan, coba tambahkan saja potongan tipis lemon, jeruk, atau beberapa lembar daun mint. Pilihan lain yang sangat bagus adalah teh herbal tanpa gula, seperti teh kamomil, teh mint, atau teh jahe. Minuman ini tidak hanya menghilangkan rasa haus, tapi juga punya manfaat sebagai anti peradangan. Dengan langkah sederhana ini, Bapak atau Ibu sudah mengurangi salah satu sumber utama yang membebani kerja hati Anda. Baik, sekarang kita masuk ke poin kedua dalam daftar kita.
Ini adalah pembunuh senyap yang tersembunyi di banyak sekali makanan di rak-rak supermarket. Saya bicara tentang lemak trans. Lemak trans ini adalah jenis lemak buatan yang dihasilkan melalui proses hidrogenasi minyak nabati. Para produsen sangat suka menggunakannya karena harganya murah, bisa disimpan lama, dan membuat tekstur makanan jadi lebih enak. Anda akan menemukannya di margarin, olesan, kue-kue toko, kue kering, kraker, keripik, makanan instan, dan tentu saja di makanan cepat saji. Hampir semua makanan yang renyah atau garing dan tidak cepat basi, kemungkinan besar mengandung lemak trans ini. Jadi, mengapa lemak trans ini sangat berbahaya? Lemak trans adalah zat yang benar-benar asing bagi tubuh kita. Tubuh kita tidak tahu bagaimana cara mengolahnya dengan benar. Ketika masuk ke tubuh, mereka langsung memicu peradangan sistemik. Dan organ yang pertama kali menderita tentu saja adalah hati. Lemak trans akan menyusup ke dalam membran sel-sel hati dan merusak kerja sel tersebut. Kondisi ini memicu stres oksidatif, menyebabkan kerusakan pada sel-sel hati, dan pada akhirnya akan mempercepat penumpukan lemak. Konsumsi lemak trans secara teratur akan meningkatkan risiko bukan hanya perlemakan hati atau fatty liver, tetapi juga fibrosis, bahkan bisa memicu sirosis hati. Lalu, bagaimana cara kita mengenali musuh yang satu ini? Caranya, Bapak dan Ibu harus membaca label kemasan dengan sangat teliti. Apabila dalam daftar komposisi Anda melihat kata-kata seperti minyak nabati terhidrogenasi parsial, lemak masak, margarin, atau pengganti lemak susu, jangan segan-segan, segera kembalikan produk itu ke rak. Jangan sampai Bapak dan Ibu tertipu oleh kemasan yang menarik perhatian. Bayangkan, misalnya wafel atau biskuit yang kelihatannya tidak berbahaya, bisa mengandung lemak trans hingga 50% dari total kandungan lemaknya. Ini adalah ancaman besar bagi kesehatan Anda. Kerugian yang Anda timbulkan pada diri sendiri setiap kali Anda menggigit makanan itu. Segera jauhi produk-produk semacam ini. Syukurlah, mengganti sumber lemak trans itu gampang sekali. Daripada pakai margarin atau olesan, lebih baik kita gunakan mentega asli yang berkualitas. Pakainya secukupnya saja, ya. Atau, pilih saja minyak nabati murni yang belum dimurnikan, seperti minyak zaitun, minyak biji rami, atau minyak kelapa. Nah, kalau untuk kue-kue atau roti yang dibeli di toko, yang seringnya penuh bahan kimia atau pengawet, usahakan sebisa mungkin bikin sendiri saja di rumah. Kue bolu atau kue kering buatan rumah yang dibuat pakai mentega pasti 1000 kali lebih sehat dan lebih enak dari yang dijual di pasaran. Dengan cara ini, Bapak Ibu akan tahu persis apa yang Anda makan, dan kita bisa mengontrol mutu bahan-bahan yang dipakai. Mari kita lanjutkan. Ancaman kesehatan ketiga yang sering kita anggap sepele adalah asupan garam yang berlebihan. Ya, garam dapur biasa yang kita gunakan sehari-hari. Tentu saja tubuh kita membutuhkan natrium untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh dan mendukung fungsi sistem saraf. Namun, masalahnya adalah kebanyakan orang zaman sekarang mengonsumsi natrium jauh melebihi batas aman yang dianjurkan. Dan bahaya utamanya bukan terletak pada botol garam di meja makan Anda, melainkan pada garam tersembunyi yang terkandung dalam makanan instan dan produk olahan pabrik. Bagaimana sih kelebihan garam bisa merusak liver kita? Pertama, kalau kita kebanyakan makan natrium, tubuh akan menahan cairan. Akibatnya tekanan darah kita jadi naik, atau biasa kita sebut darah tinggi. Kondisi ini otomatis menambah beban kerja semua organ, termasuk liver kita. Kedua, penelitian menunjukkan ada hubungan langsung antara kelebihan garam dengan munculnya fibrosis hati. Apa itu fibrosis? Fibrosis adalah ketika sel-sel hati yang sehat mulai digantikan oleh jaringan parut. Nah, sederhananya, hati kita mulai mengeras. Pengerasan ini jelas mengganggu fungsi normal hati dan bisa menjadi pertanda awal terjadinya sirosis. Garam ini benar-benar membuat bentuk sel-sel hati jadi berubah. Mungkin Anda merasa asupan garam Anda tidak terlalu banyak, tapi coba kita lihat. Apakah Anda sering mengonsumsi sosis, daging olahan, atau ham? Bagaimana dengan sayuran, ikan, atau daging kalengan? Atau apakah Anda sering memakai saus siap saji, misalnya kecap, saus tomat, atau mayones? Anda juga sering membeli sup instan, mie instan, atau mungkin pizza beku. Perlu diketahui, semua produk ini mengandung garam dalam jumlah yang sangat besar. Produsen menggunakannya sebagai bahan pengawet dan juga sebagai penguat rasa.
Bahkan, hanya dalam satu porsi saja, jumlah natriumnya bisa langsung memenuhi seluruh batas kebutuhan harian Anda. Mau tahu harus bagaimana? Langkahnya sederhana saja. Mulailah dengan memasak sendiri di rumah, menggunakan bahan-bahan yang masih segar dan alami. Dengan begitu, Bapak dan Ibu bisa benar-benar mengontrol seberapa banyak asupan garam yang masuk. Daripada makanan diguyur garam terlalu banyak, coba deh buka lembaran baru dan jelajahi kekayaan rempah-rempah alami serta bumbu dapur. Bawang putih, bawang merah, lada hitam, paprika, kunyit, oregano, basil, bahkan perasan air lemon dan cuka bisa memberikan cita rasa dan aroma yang luar biasa, tanpa harus menambahkan sebutir pun garam berlebihan. Lidah dan indera perasa Bapak dan Ibu akan cepat beradaptasi, dan Anda mulai menikmati rasa asli dari bahan makanan. Tentunya organ hati Anda juga akan bernapas lega. Musuh keempat dalam daftar kita ini adalah jenis makanan yang sering dianggap sebagai makanan pokok oleh banyak orang. Ini adalah karbohidrat yang sudah diolah, atau yang biasa kita sebut karbohidrat sederhana. Contohnya termasuk roti putih, roti manis, nasi putih, pasta atau mie dari tepung terigu lunak, dan sebagian besar sereal atau makanan sarapan instan yang dikeringkan. Masalah utama dari makanan-makanan ini adalah proses pengolahannya telah menghilangkan hampir semua kandungan serat, vitamin, dan mineral di dalamnya. Apa yang tersisa? Hanya menyisakan pati atau kanji, yang ketika masuk ke tubuh kita akan bereaksi dan bertindak hampir sama persis dengan gula biasa. Ketika Anda mengonsumsi semangkuk pasta putih atau sepotong roti tawar, makanan tersebut akan dicerna dengan sangat cepat. Akibatnya, kadar glukosa dalam darah melonjak secara drastis. Sebagai respons, pankreas akan segera mengeluarkan insulin dalam porsi besar. Tujuannya adalah untuk mendorong gula ini agar masuk ke dalam sel-sel tubuh. Tetapi saat jumlah gula sudah melebihi batas, sel tidak lagi mampu menerimanya. Nah, saat itulah hati, liver kembali mengambil peran penting. Hati akan mengambil kelebihan glukosa dari darah dan seperti yang mungkin Anda sudah duga, mengubahnya menjadi timbunan lemak. Mekanisme ini persis sama dengan apa yang terjadi ketika tubuh memproses fruktosa. Seringkali saat mendengar informasi tertentu, banyak dari kita yang langsung memilih jalan ekstrem, yaitu benar-benar berhenti mengonsumsi karbohidrat. Namun, hal ini justru keliru. Padahal, karbohidrat adalah sumber energi utama bagi tubuh dan juga otak kita. Mari kita luruskan. Kita tidak perlu menghindarinya sama sekali. Kita hanya perlu tahu cara memilih jenis karbohidrat yang tepat. Karbohidrat yang tepat, atau sering kita sebut karbohidrat kompleks, mengandung banyak serat. Serat ini fungsinya memperlambat proses pencernaan. Jadi, glukosa masuk ke darah secara bertahap, memberikan rasa kenyang yang lebih lama, tanpa perlu membebani kerja hati dan pankreas kita. Mengganti menu makan itu sangat mudah dan pilihannya juga banyak. Daripada roti putih, lebih baik pilih roti gandum utuh atau roti eri. Nasi putih ganti dengan nasi merah, hitam, atau nasi coklat, atau coba biji-bijian sehat lainnya, misalnya quinoa, bulgur, atau buckwheat. Untuk mie atau makaroni, pastikan beli yang terbuat dari gandum durum, dan masaklah jangan sampai terlalu lembek. Daripada sereal manis instan untuk sarapan, lebih baik masak oatmeal, yang proses masaknya agak lama. Perubahan menu sederhana ini tidak hanya akan melindungi hati Anda, tapi juga memberi energi ekstra, melancarkan pencernaan, dan tentu saja membantu menjaga berat badan ideal. Dan sekarang, kita masuk ke poin kelima di daftar kita. Mungkin ini yang paling jelas terlihat, tapi jangan salah, ini penting sekali, yaitu soal de-alkohol atam atau minuman keras. Nah, di sini saya ingin kita fokus pada satu hal krusial yang seringkali tidak disadari atau malah sengaja dilupakan. Kita bicara soal mitos tentang dosis aman atau batas aman minum alkohol. Sayangnya, bagi kesehatan sel-sel hati kita, konsep yang namanya dosis aman alkohol itu tidak ada. Sama sekali tidak ada. Berapapun jumlah etanol yang masuk, ia adalah racun atau toksin bagi tubuh. Dan hati kitalah yang harus bekerja keras untuk menetralkan racun tersebut. Ketika minuman beralkohol masuk ke dalam hati, sel-sel hati akan bekerja ekstra keras untuk menguraikannya menjadi zat yang lebih sederhana. Namun, proses kerja keras ini justru menghasilkan asetaldehida, sebuah senyawa yang sangat beracun. Zat inilah yang kemudian merusak sel-sel hati, memicu peradangan, dan menyebabkan stres oksidatif.
Jika Bapak Ibu mengonsumsi alkohol secara rutin, bahkan dalam jumlah yang sedikit sekalipun, hati kita tidak akan sempat memulihkan diri. Peradangan kronis yang terus-menerus ini akan memicu berbagai masalah. Dimulai dari perlemakan hati atau fatty liver alkoholik, berlanjut ke hepatitis alkoholik, dan puncaknya adalah sirosis. Sirosis adalah kondisi permanen yang tidak dapat disembuhkan, di mana seluruh jaringan hati yang sehat telah berganti sepenuhnya dengan jaringan parut. Coba bayangkan, setiap malam Anda minum segelas anggur. Katanya ini baik untuk relaksasi, bahkan untuk kesehatan pembuluh darah. Mungkin bagi Anda ini hanyalah rutinitas santai. Tapi bagi organ hati Anda, ini sama saja dengan jam kerja lembur harian di pabrik kimia berbahaya dan tanpa alat pelindung diri. Hari berganti hari, tahun berganti tahun. Lama-kelamaan, pabrik vital ini pasti akan kelelahan. Kapasitas produksinya akan terkuras, dan mesin di dalamnya akan rusak. Dan yang paling menakutkan, kerusakan itu terjadi tanpa suara. Anda tidak akan merasakan keluhan apapun, sampai fungsi hati Anda sudah hilang lebih dari 75%. Pengganti seperti apa yang kita bicarakan? Tentu saja, pengganti terbaik untuk alkohol adalah benar-benar menghilangkannya dari kehidupan Anda. Badan Anda, terutama hati Anda, akan sangat-sangat berterima kasih atas hadiah ini. Tapi, kalau Anda mencari alternatif untuk acara sosial atau sekadar ingin menciptakan suasana tertentu, sekarang ini sudah banyak sekali tersedia pilihan anggur, bir, atau bahkan minuman keras non-alkohol yang berkualitas. Anda juga bisa membuat koktail yang enak dan cantik. Cukup dengan menggunakan jus buah, sirup buah, dan air mineral. Jaga baik-baik hati Anda. Ingat, hati Anda cuma satu-satunya. Baiklah, mari kita simpulkan. Minuman manis, lemak trans yang tersembunyi di dalam kue, dan makanan cepat saji, garam rahasia dalam makanan instan atau olahan, karbohidrat sederhana, dan alkohol. Inilah 5 biang keladi utama, atau sebut saja 5 perusak utama bagi kesehatan hati Anda. Sekarang Anda sudah tahu siapa musuh-musuh Anda. Dan yang paling penting, Anda sudah memiliki bekal pengetahuan untuk melawannya dengan pilihan makanan yang lebih sehat dan lezat. Tapi, ada satu fakta yang sangat mengejutkan sekaligus memberi harapan besar. Hati atau liver adalah organ unik yang punya kemampuan luar biasa untuk memperbaiki dirinya sendiri. Dengan menjauhkan kelima makanan perusak ini dari menu harian Anda bukan hanya berhenti merusaknya. Anda benar-benar memberinya kesempatan nyata untuk hidup kedua. Anda bisa mulai hari ini juga dengan satu langkah kecil yang sederhana. Misalnya, mengganti segelas minuman bersoda dengan segelas air putih. Terima kasih sudah menonton video penting ini sampai habis. Jika Anda mendapatkan informasi baru dan bermanfaat, mohon tekan tombol like dan subscribe di kanal kami, agar tidak ketinggalan video kesehatan terbaru lainnya. Dan sekarang, kami punya pertanyaan untuk Anda. Makanan atau minuman apa dari daftar tadi yang paling mengejutkan bagi Anda? Tulis jawaban Anda di kolom komentar di bawah. Mari kita diskusikan bersama.